Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Samuel Ignatius Pires Xavier, mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta. NIM S100259002. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi video refleksi pengalaman profesional sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengembangan keprofesian yang diampu oleh Profesor Insinyur Eko Setiawan. Dalam presentasi ini saya akan merefleksikan pengalaman saya ketika menjabat sebagai project manager pada proyek pembangunan ruang kelas sekolah yang didanai oleh pemerintah menggunakan metode Star Reflection Method yang terdiri dari 4 komponen, yaitu Situation, Task, Action, dan Result. Situation. Pengalaman yang saya refleksikan adalah ketika saya dipercaya untuk menjabat sebagai project manager pada proyek pembangunan ruang kelas sekolah yang didanai oleh pemerintah. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan nyaman bagi siswa serta guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Sebagai proyek pemerintah, pekerjaan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis antara anggaran yang tersedia serta jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak. Proyek melibatkan berbagai pihak, mulai dari tenaga kerja lapangan, konsultan pengawas, pemasok material, hingga instansi pemerintah sebagai pemilik proyek. Oleh karena itu, koordinasi dan pengelolaan proyek yang baik menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan proyek. Sebagai project manager, saya memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan seluruh aktivitas proyek. Tugas utama saya meliputi penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan sumber daya manusia dan material, pengawasan mutu pekerjaan, pengendalian biaya proyek, serta memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Selain itu, saya juga bertanggung jawab menjaga komunikasi dan koordinasi dengan konsultan pengawas serta pihak pemerintah agar seluruh proses pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target yang telah ditentukan. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, saya melakukan beberapa langkah penting. Pertama, saya menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan proyek secara sistematis agar setiap tahapan pekerjaan dapat berjalan sesuai urutan yang telah direncanakan. Kedua, saya melakukan koordinasi rutin dengan tim pelaksana untuk memantau perkembangan pekerjaan, mengidentifikasi hambatan yang muncul di lapangan, dan mencari solusi yang tepat secara bersama-sama. Ketiga, saya memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengawasan dan pemeriksaan secara berkala. Keempat, saya menjaga komunikasi yang baik dengan konsultan pengawas dan pihak pemerintah melalui laporan progres pekerjaan secara rutin sehingga seluruh pihak dapat mengetahui perkembangan proyek secara transparan. Selain aspek teknis, saya juga berusaha membangun kerjasama yang baik di dalam tim sehingga setiap anggota merasa tanggung jawab yang sama terhadap keberhasilan proyek. Melalui berbagai tindakan tersebut, proyek pembangunan ruang kelas sekolah dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bangunan yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan dapat digunakan sebagai fasilitas pendidikan bagi siswa dan guru. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, keberhasilan proyek ini juga memberikan pengalaman profesional yang sangat berharga bagi saya.
Dari pengalaman tersebut, saya memperoleh peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen proyek. Saya belajar bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak dan mengelola sumber daya secara efektif. Pengalaman ini semakin memperkuat pemahaman saya mengenai pentingnya profesionalisme, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan pekerjaan sebagai seorang insinyur sipil. Melalui pengalaman sebagai project manager pada proyek pembangunan ruang kelas sekolah, saya menyadari bahwa seorang profesional teknik sipil harus memiliki kemampuan yang seimbang antara kompetensi teknis dan kompetensi manajerial. Saya belajar bahwa kepemimpinan yang baik atau komunikasi yang efektif serta kemampuan pengambilan keputusan secara tepat merupakan keterampilan yang sangat penting dalam dunia kerja profesional. Kedepan saya berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi saya dalam bidang manajemen proyek, teknologi konstruksi, dan kepemimpinan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. STAR Reflection merupakan metode refleksi yang terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk menganalisis pengalaman berdasarkan 4 komponen utama, yaitu situation, task, action, dan result. Metode ini membantu individu dalam mengidentifikasi konteks suatu pengalaman, memahami peran dan tanggung jawab yang dijalankan, mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan, serta menilai hasil yang diperoleh. Dalam konteks pengembangan keprofesian, STAR Reflection memiliki peran penting karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir reflektif, pemecahan masalah, komunikasi profesional, serta kemampuan mengevaluasi kinerja serta objektif. Selain itu, metode ini juga banyak digunakan dalam proses wawancara kerja, penilaian kompetensi, pengembangan karir, dan evaluasi pengalaman magang maupun proyek profesional. Secara akademis, STAR Reflection merupakan kerangka yang jelas untuk menghubungkan pengalaman praktis dengan pembelajaran profesional sehingga individu dapat mengidentifikasi kompetensi yang telah dimiliki serta area yang masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, metode ini menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat dan peningkatan kompetensi profesional berbagai bidang pekerjaan termasuk bidang teknik sipil. Jangan lupa untuk memberikan like, share, komen, dan subscribe. Saya Samuel Ignatius Pires Xavier, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.